Hai Sobat Inspektorat, pasti pernah dengar kan tentang reformasi birokrasi? Kira-kira reformasi birokrasi itu apa sih? Secara singkat, reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima untuk mencapai good governance. Inspektorat tergabung dalam Pokja Penguatan Pengawasan dalam tim reformasi birokrasi. Dalam menjalankan tugasnya, Pokja Penguatan Pengawasan berfokus pada 5 komponen, yaitu pengaduan masyarakat dan whistleblowing system, penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas, gratifikasi, dan SPIP. Gratifikasi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B Ayat 1, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan, dan fasilitas lainnya. Pada tahun 2021, telah dibentuk Tim Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 107 Tahun 2021, yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Protokol, dan Inspektorat Kemenko Perekonomian. Kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Gratifikasi yaitu sosialisasi, pembangunan lingkungan anti gratifikasi, dan koordinasi pelaporan gratifikasi. Untuk integrasi pelaporan gratifikasi, Inspektorat menyediakan sistem informasi dan manajemen Inspektorat yang dapat diakses melalui tautan inspektorat.econ.go.id sebagai portal pelaporan gratifikasi serta pemantauan secara berkala atas indeks kepuasan layanan SIMI. Sistem pengendalian intern pemerintah. Mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga secara umum, SPIP adalah kumpulan aturan, standar prosedur, kode etik, pengawasan, perencanaan, dan pelaporan sebagai suatu kesatuan dalam upaya menjaga praktik pemerintahan yang baik. Setiap tahunnya, seluruh unit eselon 1 melakukan penilaian kematangan sistem pengendalian internalnya menggunakan indikator yang telah ditentukan oleh BPKP. Hasil penilaian mandiri tersebut kemudian dilakukan quality assurance sebagai sarana cross-check oleh Inspektorat. Pengaduan dan whistleblowing system. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2014, pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh pengadu atau whistleblower sehubungan dengan adanya pelanggaran. Whistleblowing system adalah sistem pengaduan yang digunakan untuk melakukan pelaporan pelanggaran berupa pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral, atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan. Apa saja kegiatan yang dilakukan Inspektorat? Yang pertama, pembangunan whistleblowing system. Sobat Inspektorat bisa langsung mengunjungi website inspektorat.econ.go.id untuk melakukan pengaduan. Pengaduan dapat dilakukan melalui live chat dan link pelaporan. Sosialisasi whistleblowing system. Sosialisasi mengenai WBS dilakukan melalui penyebaran leaflet, pembagian stiker, pemasangan banner, dan melalui infografis di sosial media. Evaluasi whistleblowing system. WBS yang telah dibangun akan disempurnakan sesuai dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang pedomannya disusun oleh Kementerian PAN dan RB. Penanganan benturan kepentingan. Benturan kepentingan adalah situasi di mana pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan atau tindakannya.
Hal-hal yang perlu menjadi perhatian khusus dalam penanganan benturan kepentingan antara lain hubungan afiliasi, gratifikasi, pekerjaan tambahan, informasi orang dalam, kepentingan dalam pengadaan barang, tuntutan keluarga dan komunitas, kedudukan di organisasi lain, intervensi pada jabatan sebelumnya dan rangkap jabatan. Terkait dengan hal tersebut, Inspektorat melakukan kegiatan antara lain yang pertama pengawasan dan pengendalian benturan kepentingan melalui pelaporan yang masuk di website inspektorat.econ.go.id. Yang kedua, evaluasi pengendalian benturan kepentingan yang dilakukan secara berkala setiap semester melalui penyusunan laporan. Dan yang ketiga, jasa konsultasi kepada unit layanan pengadaan dan pejabat pembuat komitmen. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan organisasi yang dipimpinnya menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Tujuan zona integritas adalah yang pertama, membangun sistem dan lingkungan yang dapat mencegah terjadinya tindak korupsi, dan yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pencanangan pembangunan zona integritas telah dilakukan pada tanggal 5 April 2016 yang ditandatangani oleh Bapak Darmin Nasution selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sebagai bentuk komitmen pembangunan zona integritas, Inspektorat bersama dengan Biro Hukum dan organisasi telah menyepakati bahwa pada tahun 2021 akan dilakukan pembangunan wilayah bebas korupsi pada eselon 1 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk kemudian dipilih dan diajukan kepada tim penilai nasional sebagai wilayah bebas korupsi. Semoga penjelasan tadi bisa mengurangi rasa penasaran Sobat Inspektorat ya. Mari bersama berkontribusi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Jangan lupa kunjungi website inspektorat.econ.go.id untuk info menarik lainnya.